الصالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول من عام الفيل الذي صداه الله عن الحرم وحماه. Bapak sekalian, kita masih membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering kita bacakan cuma hanya Arabnya doang, kita nggak ngerti apa isinya. Nah, di sini waktulifa fi ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalil ulama marwiyah. Waktulifa dan diperselisihkan fi ami wiladatihi tentang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi syahriha dan juga diperselisihkan tentang bulannya wa fi yaumiha harinya ala aqwalil ulama'i marwiyah. Ada beberapa kaul oleh ulama yang membicarakannya. Ada ulama yang berpendapat lahirnya Rasul itu tahunnya sebelum tahun fil. Ada yang mengatakan 50 hari setelah tahun fil. Ada yang mengatakan 25 hari sebelum tahun fil. Cuman kaul yang masyhur beliau lahir pada tahun fil. Tahun fil itu kalau bahasa kita tahun gajah. Karena pernah terjadi pada tahun itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, dia raja dari Yaman, menyiapkan pasukan gajah, yaitu bala tentara, kendaraannya gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang menyebabkan mereka itu akan menghancurkan Ka'bah? Ceritanya Abraha, dia raja Yaman, membangun gereja di tanah Sona. Bangunan megah, tinggi, kuat, kelihatannya bagus. Apa tujuannya? Dia membuat gereja. Tujuannya agar orang-orang yang akan melaksanakan haji beloknya ke gereja itu, tidak ke Masjidil Haram. Bahkan Raja Abraha ini ngirim surat kepada Raja Najasyi. Dalam isi suratnya, wahai Raja Najasyi, bahwasanya kami telah membangun gereja yang begitu megah, tujuannya agar para jemaah haji belok ke tempat itu, mereka beribadah di gereja. Oh, jadi tujuannya untuk mempengaruhi ibadahnya orang-orang muslim. Maka andaikan ada orang non muslim bangun masjid, ini tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mempengaruhi akidahnya orang
bongkar aja. Nah kemudian berita ini menyebar di negeri Arab. Maka ada seorang laki-laki dari keturunan Bani Malik bin Kinanah, ya masih pesononya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak senang dengan tujuan Abraha untuk mempengaruhi para jemaah haji supaya belok ke gereja itu. Maka pada waktu malam dia masuk gereja, buang air besar di mimbarnya, kemudian kotorannya dioles-oleskan ke tembok-temboknya. Ya tentu bau kotoran di tempat itu. Kemudian kejadian ini ketahuan sehingga beritanya sampai ke Raja Abraha. Nah kemudian Abraha dia punya tujuan untuk merobohkan Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Dan dia kirim surat ke Raja Najasyi supaya dikirim pasukan bergajah. Dan dia pun juga minta dikirim gajah yang paling besar, gajah ketuanya, gajah pemimpinnya yang bernama gajahnya Gajah Mahmud. Bukan hanya ratusan pasukan gajah, ribuan mereka yang berangkat ikut ke Raja Abraha. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah dan berita ini pun juga diketahui oleh orang-orang Arab bahwasanya Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Arab sudah merasa kebingungan. Begitu juga kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Dia memiliki arba'umi'ati naqah. Dia memiliki 400 ekor onta. Bahkan dia rela 2/3 hartanya akan dikorbankan, akan dihadiahkan agar Abraha dan para pasukannya tidak jadi untuk menghancurkan Ka'bah. Nah ini pasukan ini datangnya dari arah Thaif. Kira-kira 1 kilo lebih mendekati Ka'bah. Abdul Muthalib udah sibuk. Dia datang ke Ka'bah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi Ka'bah yang mulia ini. Dan Abdul Muthalib setelahnya memohon kepada Allah, dia maranin Raja Abraha agar jangan sampai terjadi Ka'bah dirobohkan oleh mereka. Tapi tetap Abraha memaksa. Udah mendekati berapa ratus meter lagi ke Ka'bah, maka datanglah pasukan Allah dari atas berupa burung yang disebut dengan burung ababil. Burung ababil itu mereka berbondong-bondong. Tidak diketahui dari mana mereka asal datangnya. Tahu-tahu mereka kumpul di atas. Satu burung itu memegang 3 batu, batunya kecil-kecil. Batu yang diambil dari neraka, warnanya merah seperti api. Udah mendekati Ka'bah, itu gajah yang paling besar tiba-tiba dia ngediprek, nggak bisa bangun, bahkan dicambuk nggak bisa. Nah, disitulah burung-burung yang memegang, yang membawa 3 batu, yang satu di patungnya, yang 2 dicengkram di kakinya, dan masing-masing ada namanya. Satu burung itu bisa membunuh 3 orang. Padahal mereka pasukan itu pakai helm baja yang sangat kuat. Tapi dengan kekuasaan Allah begitu dilemparkan batu dari patungnya burung, dari kakinya burung, masuk ke helm baja, kemudian keluarnya dari pangkat, sehingga mereka itu bukan hanya mati, kering badannya. Maka dalam Al-Quran para sahabat memberikan nama
Rasul lahirnya pada tahun itu. Setelahnya beliau diangkat menjadi Rasul, ya beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fil yang menceritakan pasukan gajah yang gagal untuk merobohkan Ka'bah. Maka diawali dengan ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini keanehan Rasul mendapat mukjizat, beliau bisa menerangkan masa-masa lalu, masa pada tahun beliau dilahirkan. Allah ngasih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Syekh Al-Bantani menafsirkan alam tar itu alam tukbar. Apakah engkau belum dikabarin? Apakah engkau belum tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Berusaha mereka itu sia-sia, tidak hasil untuk menghancurkan Ka'bah. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia Allah mengirimkan kepada mereka tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang mana burung itu melempari mereka bihijaratin min sijil, dengan batu dari tanah liat yang dibakar, tanahnya panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat, badannya kering, gajah-gajahnya pun juga pada kering, mati semuanya. Ya, benar-benar Allah menjaga Ka'bah. Nah itu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut kaul masyhur dilahirkannya pada tahun itu. Wa fi syahriha ay wahtulifa fi syahriha, dan juga diperselisihkan tentang bulan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Safar, ada yang mengatakan bulan Ramadan, bulan Rajab. Tapi menurut kaul yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, waktunya Qubaila fajri yaumil isnin, sebelum terbit fajar subuh pada hari Senin. Inilah kaul yang masyhur, wal asahu annaha naharan wa annahu sallallahu alaihi wasallam ulida fi awalihi ila tulu'i fajrihi akibahu wa huwa waqtul barakah. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan menjelang terbit fajar subuh, karena itu adalah waktu barakah. Wa hadis sa'ah yustajabu du'a biha fi kulli lailah, dan waktu itulah waktu sebelum terbit fajar subuh, waktu diijabah doa setiap malam. Maka dari itu para jemaah sekalian, tahajud juga bagusnya dilaksanakan sepertiga malam akhir. Ya, kalau itu sepertiga itu jadi dari mulai jam 12, ya sekarang subuhnya kan jam 4:10. Nah itu bagusnya jam 3:30 masih bagus. Jadi meskipun bangunnya 3:30, ini subuh tinggal hanya
40 menit lagi bisa. Bersegeralah bersih-bersih, ngambil air wudu, kemudian sholat sunat tahajud. Meskipun hanya 2 rakaat. Selesai sholat sunat tahajud, istighfar. Kemudian setelah istighfar, berdoa memohon kepada Allah. Karena dengan tidak diijabahnya doa terhalang dengan banyaknya dosa. Karena maka dari itu adab-adabnya dosa, adab-adabnya doa, sebelum berdoa itu istighfar dulu. Maka dalam Al-Quran surah As-Sajdah difirmankan oleh Allah, para sahabat mereka itu habis sholat maghrib sampai isya enggak ke rumah, itikaf di masjid, jadi nyambung dari berjamaah maghrib sampai isya. Begitu juga dari tahajud mereka tidak tidur lagi, nyambung sampai sholat subuh berjamaah. Disebutkan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum, asal makna tatajafa junubuhum, mereka merenggangkan lambung-lambungnya, anil madaji, dari tempat-tempat tidurnya. Gampang terjemahannya, tatajafa junubuhum anil madaji, mereka para sahabat meninggalkan tempat-tempat tidurnya dalam rangka melaksanakan sholat sunat tahajud. Selesai sholat sunat tahajud, mereka berdoa. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya. Khaufan wa tama'an, berdoanya itu disertai rasa takut. Takut tidak diampuni dosanya, takut tidak diijabah doanya. Wa tama'an, dan mereka penuh berharap kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membiasakan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, kamu gak bakalan tahu. Fala ta'lamu nafsun, orang lain gak bakalan tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang dirahasiakan oleh orang-orang yang biasa tahajud. Mereka itu merasakan kenyamanan di dalam hatinya. Qurratu a'yun itu sejuk mata hatinya, nyaman, tenang, indah. Jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah balasan dari amalan-amalan mereka. Dalam arti orang yang membiasakan sholat sunat tahajud, Allah akan berikan ketenangan. Bahkan dalam Al-Quran, maqaman mahmudah, Allah akan berikan kedudukan yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Ini para jemaah sekalian tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut kaum masyhur, tahunnya tahun Fil, harinya hari Senin, dilahirkan waktunya menjelang terbit fajar subuh. Ya, menjelang fajar subuh itu kalau di bulan Ramadan pasti imsak. Ya, sekarang juga kan ada cirinya menjelang subuh di kita suka baca tarhim. Ya kan, kalau di Mekah, di Madinah 1 jam sebelum subuh kan lebih adzan awal. Tujuannya untuk membangunkan tahajud, karena mayoritas di sekeliling Masjidil Haram, di sekeliling Masjid Nabawi, mereka itu pada sholat sunat tahajud. Ya, kalau di Jakarta menjelang subuh itu atau 1 jam sebelum subuh, ada yang baru pulang jualan, ada yang baru pulang kerja, ada yang baru pulang dari diskotik.
Kalau di Jakarta itu siang jadi malam, malam jadi siang. Kita sebelum subuh biasanya dikumandangkan tarhim. Tarhim bukan tahrim, tarhim. Tarhim itu dari asal kata roh wa yurhimut tarhiman. Ai tahsinus saut, membaguskan suara. Suaranya itu diisi dengan membaca sholawat. Assalatu wassalamu alaik. Itu kan membaca sholawat. Sholawat dan salam senantiasa kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya imaman mujahidin. Ya bagus, silakan untuk membangunkan jemaah supaya mereka untuk sholat subuh. Bukan membangunkan barangkali ada yang mau sholat subuh. Kudu sholat subuh mah bukan barangkali, harus dibangunkan. Makanya kalau subuh dari adzan ke iqamah itu waktunya agak lama. Menunggu barangkali pas di kumandangan adzan itu ada yang baru bangun. Mereka kan mungkin mandi dulu, bersih-bersih dulu. Jangan langsung adzan langsung qomat. Kasihan orang yang mau berjamaah tempatnya jauh. Ini kalau emang benar-benar mau datang. Ya, kalau berjamaah cuma 5 orang, masjid jame, jemaah subuh cuma 5 orang. Udah tengok kanan, tengok kiri, gak ada lagi, udah qomat aja. Baru 10 menit dari adzan, tengok cuma segini doang, 5 orang, udah iqamat saja. Kalau maghrib, waktunya para jemaah sekalian cuma sebentar. Dari adzan ke qomat itu jangan terlalu lama. Ini mah imam udah sholat qobliyah, udah nunggu, yang datang sholat sunnah lagi, ya nunggu lama habis waktu maghrib. Itu jangan dibiasakan. Kalau maghrib nih, lihat imam udah qobliyah, udah mendingan diri aja. Tapi kan mau sholat qobliyah, nggak usah, bagusan aja nunggu agar dikumandangkan iqamah kemudian sholat maghrib. Karena sholat maghrib waktunya singkat. Memang kelihatannya bagus bagi orang yang udah nunggu lama. Gua mau udah lama nunggu dari tadi, malah sholat sunnah. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadihim min salati wa taslim. Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam ummuhu ayyaman summa arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah allati ataqaha Abu Lahab hina wafat wa inda miladihi alaihi salatu wassalam bi bushra fa arda'athu ma abniha Masruhin wa Abi Salamah wa yabihi Hafiyah wa arda'at qablahu ammahu Hamzah alladhi hulida fi nusratid dini Sarah wa kana sallallahu alaihi wasallam yabathu ilayya bi sunnatin wa kiswatin hiya biha ila an awrada haikalaha ra'inal manun sarigariha waraba kila ala dini qawmihal fi'atal jahiliyah wa kila aslamat asbatal khilafah bimundah wa hakam. Sekarang akan membicarakan setelahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Siapakah yang nyusuin beliau? Wa arda'athu sallallahu alaihi wasallam ummuhu ayyaman summa arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah. Beliau disusuin oleh ibunya yaitu Bunda Aminah hanya beberapa hari saja. Ada yang mengatakan cuma hanya 7 hari, ada yang mengatakan cuma hanya 9 hari. Summa arda'athu Suwaibah al-Aslamiyah al-Mansubah. Kemudian beliau disusukan sama seorang perempuan yang berislamiyah allati ataqaha Abu Lahab hina wafatahu inda miladihi alaihi salam bi Busra. Suwaibah yang Abu Lahab, ketika Abu Lahab mendapatkan berita dari Suwaibah
bahwasanya saudaranya udah dilahirkan, keponakannya udah dilahirkan, saudaranya melahirkan yaitu Bunda Aminah. Kata Suwaibah, Tuan Abu Lahab, itu tuh Bunda Aminah dia melahirkan. Oh, anaknya ganteng, wangi, begini. Ah ya bener lu, iya, udah. Terima kasih. Udah kalau gitu, kamu pergi seketika. Kamu adalah sekarang bebas, kamu merdeka. Udah, nggak usah kerja di saya lagi. Sekarang kamu jadi orang merdeka, Suwaibah. Dan kamu ditugasin juga buat nyusuinya ya. Mau juga tuh Suwaibah buat nyusui. Apa alasannya? Orang-orang Mekah, mereka orang-orang yang mampu, tidak selamanya nyusui bayinya. Apakah tidak ada air susunya atau kena malas? Bukan. Mereka itu kan orang-orang mampu. Jadi bagi-bagi rezeki sama orang miskin. Kan yang nyusuin diupahin. Nanti susuin anak saya ya. Ini saya upahin sekian juta misalkan per bulan. Itu nggak asal minta disusuin aja. Dengan syarat ada izin dari suami yang nyusuin itu. Kalau suaminya tidak ngizinin nggak boleh. Jadi itu tujuannya tradisi orang Arab, mereka nyusuin anak orang lain karena keadaannya fakir, ekonominya minim, ya dapat bantuan dari orang-orang kaya. Besok mulai kamu nyusuin anak saya ya, nanti setiap bulan digaji sekian. Maka dibahas dalam ilmu fikih, bagi orang yang nyusuin anaknya, maksudnya selain istrinya, itu yang berhak untuk menggaji adalah suaminya. Karena yang berkewajiban memberikan nafkah sama istrinya pun juga adalah suaminya. Begitu juga yang nyusuin anaknya, yang berkewajiban memberikan nafkah adalah suaminya. Nah ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Abu Lahab aja orang kafir, dia merasa gembira dengan dilahirkannya Rasulullah SAW. Kegembiraan dia luar biasa, sehingga budaknya pun juga dibebaskan. Dan budaknya yang sudah dibebaskan ditugaskan untuk menyusuinya. Wa idza kana hadza halu abillah bin al-kafir alladzi nuzila Qur'an bidamihi tuija bimana ya prahu laita mulid al-mutarfama halul muslim al-wahid min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Lahab aja dia orang kafir yang dibicarakan dalam Al-Quran, dicela Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia orang kafir yang memusuhi Rasul dan ingkar kepada Al-Quran. Ketika dilahirkan Rasulullah SAW, dia merasa gembira. Bagaimana keadaan umatnya yang beriman? Masa melarang orang mengadakan peringatan Maulid? Ini orang kafir pun juga merasa gembira. Ya makanya kesininya kan ada orang non-muslim, mereka senang juga dengan adanya peringatan Maulid, bahkan ikut sumbangan juga. Bisa juga pengen nasi buat uludan, udah terima aja. Wa qad ruwiya anna akhul Abbas ra'ahu ba'da sanati min mautihi faqala ma haluka qala fi adabin illa annahu yukhaffafu anhu bi kulli lailatin isnin wa amussu min baini usbu'i ma'an bi qadri hada. Diceritakan bahwasanya Abbas itu kan saudaranya Abu Jahal. Abbas, Abu Jahal, Abu Lahab, saudaranya Abu Lahab. Saudaranya Abu Lahab. Itu kan semuanya putra Abdul Muthalib, 10 laki-laki semua.
yang paling ganteng, yang paling soleh adalah Sayyid Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Ini diceritakan sahabat Abbas, pamannya Rasulullah SAW, saudaranya Abu Lahab. Setelahnya Abu Lahab mati 1 tahun, sahabat Abbas ini mimpi ketemu dengan Abu Lahab. Ketika mimpi, Abbas itu bertanya, mahaluka, bagaimana bang? Di alam kubur gimana? Setelahnya mati gimana di alam kubur bang? Abu Lahab menjawab, fi adabin, menurut saya disiksa di alam kubur. Akan tetapi setiap hari Senin siksaan saya di alam kubur diringankan, dan saya hanya mengemut jempolnya, itu terasa ada air di sini ke tenggorokan. Nah itu diringankan siksaan setiap hari Senin, setiap malam Senin, karena dia pernah merasa gembira karena dilahirkannya Rasulullah SAW. Ya Allah, bagaimana orang mukmin umat Nabi Muhammad SAW sampai rela bersedekah dalam peringatan Maulid. Ya mudah-mudahan aja para jemaah sekalian ke depannya ya kita diberikan rezeki yang halal yang barokah untuk mengorbankan harkat kita di jalan Allah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kan dalam ceramah mauludan nggak dibahas. Acara mauludan pembahasannya ngalor ngidul. Mana ini nggak dibicarakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fa'ardo'athu ma'abniha Masruh wa Abi Salamah wa hiya bihi hafiyah. Maka dari itu Suwaibah diperintahkan buat nyusuinya, maka beliau menyusuinya dengan anaknya yang bernama Masruh. Jadi Masruh ini adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Wa Abi Salamah, dan yang pernah disusui oleh Suwaibah adalah Abi Salamah. 1 tahun setelah nyusuin Rasulullah SAW, kemudian Abi Salamah disusui juga oleh Suwaibah. Dan Abi Salamah punya istri namanya Ummi Salamah. Setelah Abi Salamah meninggal dunia, ini Ummi Salamah dinikah oleh Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran surah An-Nisa ada ayat lirijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Ini asbabul nuzulnya. Ummi Salamah dia pernah ngomong sendiri di samping Rasulullah SAW. Kedengaran dia lagi ngomong sendiri. Ya Allah, di dalam Al-Quran yang diceritakan boleh ikut jihad fisabilillahnya kaum laki-laki saja. Ya Allah, kami ini kaum perempuan berarti nggak ada tugas untuk jihad fisabilillah. Andaikan saya jadi laki-laki, kata Ummi Salamah, saya mau ikut jihad fisabilillah, saya rela mati di medan perang. Tidak lama Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ayatnya tadi lirijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Bagi kaum laki-laki akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Begitu juga bagi kaum perempuan, mereka akan mendapatkan juga bagian pahala jihad fisabilillah. Tapi kan kalau kaum perempuan nggak ikut jihad fisabilillah, bagi kaum perempuan yang ngurus anak dari ngandung, melahirkan, nyusui, menggendong,
itu pahalanya sama seperti laki-laki yang ikut jihad fisabilillah. Ya Allah, berperang cuma hanya berapa bulan para sahabat, tapi kaum perempuan, apalagi yang sampai punya anak 10, ya Allah, nyusuin sampai 2 tahun, 2 tahun. Anak 10 berarti 20 tahun nyusuin terus ya. Itu jihad fisabilillah bagi kaum perempuan. Benar-benar dalam rumah tangga itu yang banyak jihad, yang banyak jasanya adalah istri kita. Ya Allah. Maka ya, jangan digalaki istri kita. Dialah yang banyak jasa dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang bikin kesel, tapi ngasih enak juga kan. Makanya disebutin kemarin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sabda Rasulullah SAW, pernah terjadi ada seorang laki-laki mukul istrinya, menyambuk istrinya sebagaimana dicambuknya hamba sahaya yang lagi dimarahin oleh majikannya. Siangnya dipukulin istrinya, malamnya ngajak tidur bareng. Itulah manusia. Ya wajar sih marah, namanya manusia, tapi jangan berlebih-lebihan, jangan sampai naik tangan, jangan sampai terbang tangan. Terus bagi perempuan yang nggak punya anak apa? Jihad fisabilillahnya nutupin aurat. Itu nutupin aurat pahalanya sama seperti kaum laki-laki yang ikut jihad fisabilillah. Karena bagi kaum perempuan yang gak biasa nutupin aurat, kemudian auratnya supaya ditutupin, itu rasanya berat. Pakai jilbab, kemudian pakaiannya yang lebar-lebar, itu bagi yang gak biasa rasanya keberatan, tertutup auratnya. Maka ada kalanya ya Allah, si perempuan itu dari mulai balik sampai tuanya nggak pernah melepaskan jilbabnya ketika di luar dengan pakaian yang rapi. Itulah sama pahalanya seperti kaum laki-laki yang ikut jihad fisabilillah. Begitu juga yang pernah disusuin oleh Suwaibah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hamzah, yang mana Hamzah ini, sahabat Hamzah ini, alladzi umida bi nusratin dini syaraf, yaitu adalah sahabat Hamzah itu yang terpuji dalam membela dengan segala jasanya. Dia dibunuh oleh orang kafir, dicacat-cacat jasanya oleh orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi annahu lamaktubun indallahi azza wa jalla bisama'i sabi'ah Hamzatun asadullah wa asadu rasulihi. Demi zat yang menguasai jiwaku, kata Rasul, bahwasanya ditulis di sisi Allah, ditulis di langit ketujuh, bahwasanya sahabat Hamzah itu asadullah wa asadu rasulihi, dia adalah macannya Allah, macannya utusan Allah. Karena dia semangat berperang, dan banyak orang-orang kafir yang disabet oleh pedangnya beliau mati di medan perang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Ya, ceritanya ini Rasul ketika kecilnya disusuin oleh Suwaibah enggak sampai 2 tahun, enggak disebutin oleh ulama, beberapa hari enggak disebutin. Setelahnya oleh Suwaibah, kemudian beliau disusuin oleh perempuan yang masih muda yang bernama adalah Halimah Sa'diyah. Setelahnya di Madinah, beliau Rasulullah SAW tidak melupakan jasanya Suwaibah yang pernah nyusuin ketika masih kecil. Yab'asu ilaiha bisilatin wa kiswatin hiya biha hariyah. Beliau seringkali mengirimkan pakaian yang bagus-bagus kepada Suwaibah. Ya Allah,
Ini ahlak Rasul. Jadi membalas budi kepada seorang ibu yang pernah nyusuin kecil-kecilnya. Bahkan beliau Rasul sampai mengantarkan jenazahnya Suwaibah ke kuburannya. Jadi kan Suwaibah itu bisa dikatakan ibu susu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian summa arda'atul patatu Halimah Sa'diyah wa kana qad radda kullu minal qaumi sariyaha li fakriha wa abah fa afdaba aishuha ba'dal mahli qabdal atiyah wa darasadiha bidurin darin al-banahul yaminu minha wa labanul akhor. Kemudian beliau disusuin oleh perempuan yang masih muda yang bernama Halimah Sa'diyah. Padahal kebanyakan orang-orang Mekah, masyarakat Mekah, mereka pada enggan untuk menyusukan anaknya kepada Halimah Sa'diyah. Kenapa? Karena dengan kefakirannya. Ya kan, kalau nyusuin sama orang fakir, orang tidak mampu, dikhawatirkan nanti anak kita enggak sehat. Meskipun ya dikasih uang untuk makanan yang bergizi, pokoknya enggak pada senang orang-orang Mekah menyusukan bayi-bayinya sama Halimah Sa'diyah. Tapi ini beliau Rasul ketika kecilnya disusukan sama Halimah Sa'diyah. Dengan berkah beliau mau nyusuin Rasul, fa'akhdoba aishuha, kemudian berubah penghidupannya. Allah gampang sekali ya merubah keadaan manusia, merubah yang miskin jadi kaya. Jadi sebelum nyusuin Rasul badannya kurus, ya mungkin makannya kurang bergizi, tapi udah diserahin untuk nyusuin Rasul badannya sehat. Kemudian ekonominya pun juga cukup, air susunya pun juga banyak. Kemudian nyusuin anaknya yang kanan buat beliau Rasul ketika kecil dan yang kirinya buat anaknya. Wa asbahat badal uzari wal fakri ghaniyah. Kemudian yang sebelumnya dia badannya kurus, yang sebelumnya dia hidupnya fakir, menjadi kaya. Onta-ontanya pun juga pada gemuk. Wasaminat asyarikul alaiha wasyah. Onta-ontanya pada gemuk, kemudian kambing-kambingnya pun juga pada gemuk. Bahkan wa anjaba anjani biha kullu mulimatin waroziyah. Orang-orang yang pernah menghina, memaki-maki Halimah Sa'diyah karena kefakirannya, tidak lama mereka pada mati. Bukannya kualat, memang udah waktunya. Karena andaikan orang pernah maki-maki, kemudian yang dimaki-maki jadi orang kaya, jadi orang yang serba diberikan kecukupan, ini yang maki-maki pasti malu. Ya, gua dulu mau maki-maki sama dia, sekarang jadi orang kaya. Makanya dikatakan dunia seperti berputarnya roda. Hari ini kita orang miskin, siapa tahu nanti jadi orang kaya. Kaya dari mana, kerja juga kagak. Siapa tahu nanti anaknya. Banyak para jemaah sekalian yang menjadi pejabat orang-orang kampung. Itu orang tuanya hidupnya biasa saja. Akan tetapi kedua orang tuanya tidak henti-hentinya memohon kepada Allah agar dikaruniakan anak yang soleh solihah, agar anaknya serba diberikan kecukupan. Sekolah pun juga benar-benar belajar
Jadi naik kelas itu bukan karena sokongan, dapat detail itu bukan dengan dapat sokongan, tapi dengan ilmunya, dengan kesungguh-sungguhan belajar dia. Maka ketika dia menjadi pejabat pun juga menjadi pejabat yang jujur. Karena ketika berusahanya dia dalam keadaan pedih, dalam keadaan masyarakat, dan senantiasa memohon kepada Allah siang dan malam agar dijadikan orang yang benar. Atirillahumma qabrul karim bi abi sabi min sholati wa taslim sadaqallahu alazim. Inilah para jemaah sekalian, pada malam hari ini kesimpulannya membicarakan tahun, bulan, hari dan waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian menceritakan disusuin ketika kecil, berarti yang nyusuin 3 ibu ya, ibu kandungnya, kemudian Suwaibah al-Aslami yang diperdekakan oleh Abu Lahab, kemudian yang satunya adalah Halimah Sa'diyah. Jadi saja para jemaah sekalian,